Shalom, jemaat yang terkasih. Jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah kita berada dalam satu ruangan yang gelap dan benar-benar total gelap? Membuat kita bukan hanya bingung, takut, dan bahkan tidak bisa membedakan apa yang ada di sebelah kiri dan kanan kita. Kondisi itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana hidup manusia di dalam dosa. Kita akan membaca bagian surat Roma, pasal yang pertama ayat 18 hingga 32. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, jauh di dalam dirinya sebenarnya dia menyadari menurut hati nuraninya Tuhan itu ada. Tapi permasalahan menjadi muncul ketika manusia memilih untuk mengabaikan Allah. Sebab ia bukan hanya sedang menolak kebenaran, tetapi dia juga menolak Allah, sang pribadi atau sang kebenaran itu sendiri. Saudara, manusia tahu tentang Allah, tapi mereka menolaknya. Manusia menindas kebenaran itu dengan kelaliman. Jadi ada dua kata di sini. Kefasikan itu adalah relasi mereka dengan Tuhan, menolak, mengabaikan Tuhan, tapi juga kelaliman bagaimana mereka manusia itu berbuat sewenang-wenang dengan sesamanya. Sudah ketika manusia memilih untuk hidup di dalam dosa, Tuhan itu membiarkan mereka untuk terpuruk dalam dosa mereka dan mereka menanggung akibatnya. Sehingga dikatakan mereka hidup seperti binatang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Bahkan mereka juga mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat dosa juga. Karena manusia sebenarnya diciptakan jauh lebih mulia dari semua ciptaan yang ada. Namun akhirnya mereka sendiri yang merendahkan diri mereka daripada ciptaannya yang lain.
Sudah sekalipun pada akhirnya mereka tidak merasakan penderitaan akibat dosa, mereka tetap tidak mau bertobat sehingga mereka tidak dapat lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sudah betapa menderitanya kalau kita ada dalam kondisi kegelapan yang demikian. Sebuah konsekuensi yang mengerikan untuk kita tanggung. Karena itu tidak heran kalau kita melihat bagaimana dari zaman ke zaman, generasi ke zaman, kejahatan itu akan semakin bertambah-tambah besarnya. Hidup manusia semakin tersesat ketika mereka sebenarnya menolak kebenaran yang sejati itu. Nah, saudara, bagaimana dengan diri kita? Ketika manusia memilih hidup dalam kecemaran dan hidup dalam hawa nafsu yang mungkin memalukan, sebenarnya ada tuntutan-tuntutan Allah di dalam hati kita yang mengingatkan dan menegur kita. Apakah kita selalu menjadi orang yang merasa benar atau kita marah ketika kita ditegur? Ataukah kita memiliki sebuah kerendahan hati untuk menerima teguran itu dan kembali berjalan dan melakukan kebenaran? Sudah mungkin itu adalah teguran dan firman Tuhan yang kita terima ataupun dari orang-orang komunitas orang percaya yang terdekat dengan kita. Saya mengajak kita meresponinya kembali dengan benar, mengevaluasi diri kita. Nah, jika hidup kita sudah menyimpang jauh daripada Tuhan, mari kita datang mengakui dengan jujur di hadapannya dan berubahlah. Maka saya percaya dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita itu butuh sebuah belas kasihan Tuhan dan pertolongannya, supaya kita tetap menjaga hati kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita hidup di dalam zaman yang tidak terlalu jauh berbeda sebagaimana zaman di mana Rasul Paulus hidup. Kita mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang hidupnya digambarkan dengan demikian dalam Roma pasal 1 ayat 18-32. Namun kenyataannya kita diingatkan juga bahwa hidup kita sungguh hanya sementara. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan kembali segala perbuatan kita. Karena itu bersyukurlah kalau kita ada dan mendengar teguran itu. Jangan abaikan suara Tuhan. Jangan menjadikan diri kita semakin lalim dan fasik. Tapi justru semakin hidup di dalam kasih dan hidup dengan jujur terbuka di hadapan Tuhan. Dengan demikianlah Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita, menuntun hidup kita dalam kebenaran. Sudahkah engkau menerima kebenaran Tuhan hari ini dengan tidak menolaknya dan hidup dalam kecemaran? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa mengerikannya ketika hidup kami jauh daripada Tuhan. Bahkan ketika kami lebih memilih untuk memberi makan segala nafsu duniawi kami. Pada sebenarnya Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang kami layak untuk hidupi. Tuhan, jangan biarkan kami terus terpuruk di dalam kecemaran, tetapi tuntunlah kami di jalan yang benar. Sekalipun teguran-teguran Tuhan itu mungkin menyakitkan, tetapi tidak akan pernah membinasakan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang kudus dan mulia, tapi di saat yang sama Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang akan terus menggandeng dan menuntun setiap langkah kami. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, ingatkan kami dan pimpinlah hati nurani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.